Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Prasetya dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perkembangan peserta didik. Sebelum saya menjelaskan apa itu perkembangan, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan anak. Konsep dasar pendidikan anak yaitu pendidikan kepada anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya. Hanya saja banyak yang tidak menyadari bahwa orang tua sebenarnya merupakan guru yang pertama dan utama bagi anak-anaknya dalam membangun dan mendidik moralitas anak-anak. Anak-anak merupakan tumpuan generasi yang akan datang. Anak-anak merupakan cita-cita orang tuanya. Anak-anak merupakan cita-cita bangsa dan negaranya. Eksis atau tidaknya bangsa ini tergantung bagaimana generasi yang akan datang. Maka diperlukan bimbingan dan pengarahan dalam pendidikan. Langsung saya akan menjelaskan tentang perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi bersifat kualitatif dan kuantitatif terhadap aspek fisik dan psikis yang pada suatu waktu dapat berkembang pula secara progresif mengarah kepada suatu hal yang lebih kompleks. Dapat saya simpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Dalam menumbuh kembangkan kualitas peserta didik, yang perlu dilakukan oleh tenaga pendidik adalah mengenali peserta didik dengan sebaik-baiknya. Mengenali di sini diartikan seperti mengenal psikolog anak, bagaimana pribadi si anak, dan bagaimana cara menghadapi watak atau karakteristik anak yang berbeda-beda. Dengan mengenali karakter si anak, maka pendidik akan lebih mudah dan menyampaikan materi ajar pada si anak, sehingga anak akan lebih mudah menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Ciri-ciri perkembangan. Dr. Samsu Yusuf, MPD, menyebutkan bahwa perkembangan itu secara umum mempunyai 4 ciri sebagai berikut. A. Terjadinya perubahan dalam ukuran besarnya. Dalam perkembangan akan terjadi perubahan dalam ukuran besarnya, baik itu pada aspek fisik maupun pada aspek psikis. Contoh pada aspek fisik adalah terjadinya perubahan tinggi dan berat badan serta organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan contoh pada aspek psikis adalah semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatifnya. B. Terjadinya perubahan dalam proporsi. Jadi, dalam perkembangan akan terjadi perubahan yang seimbang baik dalam aspek fisik maupun aspek psikis. Pada aspek fisik, terjadi perubahan yang seimbang atau proporsi, seperti tinggi badan seorang anak yang sesuai dengan fase perkembangannya. Dan pada usia remaja, proporsi tubuhnya mendekati proporsi tubuh remaja. Sedangkan pada aspek psikis, seperti pada terjadinya perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya yang sebelumnya hanya tertuju pada dirinya sendiri, perlahan-lahan ia akan beralih kepada orang lain atau teman sebayanya. C. Lenyapnya tanda-tanda yang lama. Seiring dengan terjadinya perkembangan pada seorang anak, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang akan menghilangkan tanda-tanda yang sebelumnya, baik itu pada fisik maupun psikis. Pada aspek fisik, seperti hilangnya kelenjar anak-anak
yang terletak pada bagian dada, rambut-rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis terlihat pada lenyapnya masa mengoceh atau meraban, bentuk gerak dari anak-anak seperti merangkak, dan perilaku impulsif atau dorongan untuk bertindak sebelum berpikir. D. Diperolehnya tanda-tanda yang baru. Seperti tanda-tanda pada fisik, yaitu pada pergantian gigi dan karakteristik seks pada usia remaja. Baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada anak pria, maupun sekunder, perubahan pada anggota tubuh, pinggul dan buah dada pada wanita, kumis, dakun, suara pada anak pria. Sedangkan tanda-tanda pada psikis seperti pada berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. Konsep dasar perkembangan meliputi 1. Pertumbuhan. Pertumbuhan ialah perubahan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. 2. Kematangan. Kematangan ialah perubahan kualitatif fungsi psikofisik. Organisme dari tidak siap menjadi siap melakukan fungsinya. Perubahannya alamiah dan hasil belajar. 3. Belajar. Belajar ialah perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman, disengaja, bertujuan, atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 4. Latihan. Latihan ialah perubahan perilaku yang bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman sengaja, bertujuan atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. B. Peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas, Pasal 1 Ayat 4, yang berbunyi peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis, menurut fitrahnya masing-masing. C. Perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. 1. Proses biologis. Proses biologis lebih cenderung terhadap perkembangan fisik seseorang. Misalnya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh seseorang seperti pertumbuhan otak, otot, sistem saraf, struktur tulang, dan lainnya. Kemampuan fisik seperti penglihatan termasuk ke dalam proses biologis. Bayi yang baru lahir awalnya tidak dapat melihat, namun lama-kelamaan akan dapat melihat dengan sempurna. Selain itu, keterampilan motorik juga termasuk proses biologis ini. Sebagai contoh, seorang anak yang ingin menjadi juara kelas, ia akan belajar dengan sungguh-sungguh pada setiap mata pelajaran. Ia akan berusaha sampai ia berhasil. Perkembangan fisik seperti ini karena kecelakaan tidak termasuk dalam proses biologis ini. 2. Proses kognitif. Proses kognitif merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada kemampuan berpikir seseorang dan cara bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan dalam lingkungannya. Misalnya, anak yang masih berumur 1 tahun belum dapat berbicara dengan lancar,
Namun semakin bertambahnya usia, anak tersebut lama-kelamaan akan dapat berbicara dengan lancar dan semakin baik. Selain kemampuan berbicara, contoh proses kognitif lainnya yaitu seseorang yang dapat menghafal dengan baik, membaca dengan baik, dan memahami isi suatu teks bacaan. 3. Proses psikososial. Proses psikososial meliputi perubahan seseorang dalam hal perasaan, emosi, kehidupan dengan orang sekitarnya, dan kepribadiannya. Contoh proses psikososial antara lain yaitu anak yang dalam kehidupan pertemanan semakin baik, anak yang mempunyai rasa kepercayaan diri dan keberanian yang tinggi, dan rengekkan anak ketika dicubit oleh temannya, anak yang suka menolong kepada temannya, dan lain-lain. D. Tujuan mempelajari perkembangan peserta didik, yaitu 1. Agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. 2. Dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. 3. Membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. 4. Untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. E. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. 1. Bagi pendidik, yaitu memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. 2. Bagi peserta didik, yaitu untuk memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik sebagai individu maupun alat sosial dalam menjalani tahap perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia. Ya, selesai sudah penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.